bersyukur di hari ini bersama atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehubungan dengan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus, keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dirangkaikan dengan syukur berganda. Hari ini hari ulang tahun Kepala Dinas Kominfo Bapak Dr. Anda Sifrit Harikatang ME, syukur hari ulang tahun Ibu Desita Tengkeng, Ibu Ervina Lalela, dan saudari Gita Salude, serta syukur atas pelantikan pejabat eselon 3 di lingkungan Dinas Kominfo, yaitu Bapak Yeremias Bukasiang, Ibu Kristi Rongkorusa, dan Ibu Desi Tatengke. Untuk itu, atas nama keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati dan kasihi hamba Tuhan Bapak GH Tandayu Sarjana Teologi selaku Gembala Jemaat GPDI Narwastu tahunan. Selamat datang juga kepada Ibu Harikatang Masihor setia mendampingi Bapak. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu serta anak-anak yang nantinya akan menerima diakonia Natal, serta Bapak Ibu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Selamat kita mengikuti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus serta ibadah syukur keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah di siang. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Seperti yang ada tertulis dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, berkat besar bagi kita semua bisa boleh ada di suasana Natal. Sekalipun kita ada dalam ibadah pranatal, tapi kita boleh merasakan sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita patut syukuri pada Tuhan bahwa ibadat kita kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Saya percaya kita semua akan sependapat mengatakan dan menyatakan bahwa daerah kita adalah daerah yang diberkati oleh Tuhan dengan kuasa perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahwa hari-hari ini sama-sama kita turut merasakan suasana alam, panas yang berkepanjangan dengan panas, suasana panas yang sangat panas, tapi daerah kita tidak pernah barisan air. Satu saja. Lanjut, gempa bumi dengan intensitasnya yang begitu dapat dikatakan tinggi, belum pernah terjadi selama ini secara berturut terjadi. Baru beberapa hari kemarin terjadi. Sekalipun gempa itu sudah terlalu kuat tapi cukup lama. Bayangkan kalau dia lama begitu pun dia kuat, apa jadinya? Sebab daerah kita rawan bencana alam. Pemerintah dengung-dengungkan bagi kita warga masyarakat untuk berwaspada, berjaga-jaga karena situasi kondisi ini. Belum lagi wabah penyakit yang melanda di berbagai belahan dunia, termasuk kita di Indonesia. Tapi kita di Sangihe ini sehat sejahtera, keamanan terkendali, kita bisa beribadah dengan tenteram, kita boleh berjalan ke sana kemari berleluasa. Kita patut syukuri semua berkat Tuhan ini. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati firman Allah, mereka terusir dari Taman Eden. Sukacita pun itu hilang. Tapi kalau kita di daerah ini sampai saat ini bisa bersukacita, boleh beribadah pada Tuhan, kalau mau dinilai gempa yang sejenis ini, sekekuatan ini yang terjadi 6, sekian, belum jauh-jauh masih segar ingatan kita di Sulawesi Tengah kan.
hotel yang masuk ke dalam bumi, dan lain sebagainya. Korban begitu banyak. Tidak menimbulkan sesuatu apapun dari kita. Tenang. Soalnya saya banyak kali mengajar di jemaat, mari kita syukuri kebaikan Tuhan. Jangan kita berbuat yang sebaliknya, menduka-citakan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, ingat peristiwa pertama di Taman Eden. Ketika peristiwa itu terjadi, Adam dan Hawa kehilangan sukacita di luar Taman Eden. Diusir keluar. Untuk apa? Ada kecintaan Allah di dalam peristiwa itu. Mengapa? Adam dan Hawa telah melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu semua kan kisah ini bukan kisah yang baru. Dalam kitab Kejadian pasal 3 sana 15 sampaikan peristiwa itu. Manusia terusir keluar. Secara kasat mata kita orang melihat Allah bisa mengusir manusia akibat dosa. Tapi di balik itu sekali lagi saya katakan ada peristiwa kasih Allah yang luar biasa. Mengapa? Kalau Adam dan Hawa masih ada di dalam taman Eden, di situ ada dua pohon yang bilang, satu pohon baik dan jahat yang mereka makan. Kedua, di situ ada dua pohon kehidupan. Kalau mereka makan lagi buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya dalam kesengsaraan. Bayangkan, hidup selama-lamanya dalam kesengsaraan. Hidup satu hari sengsara saya sudah tidak mampu. Hidup selama-lamanya dalam kesengsaraan. Allah pengasihan. Belum lagi dia merancangkan keselamatan dengan mempersiapkan benih yang akan datang, itulah Yesus Kristus. Beribu-ribu tahun kemudian lahirlah Yesus di Betlehem. Laughing all the way, the bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara berikut, yaitu sambutan Natal yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah kepada Dr. Andes Bapak Siprit Marikatan Indonesia. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan yang telah memelihara kita semua, bahkan mengantar kita sehingga pada pagi sampai siang hari ini orang boleh beribadah bersama. Kita boleh merayakan ibadah Pranatal di dinas ini, sekaligus dirangkaian dengan acara syukuran karena ada beberapa kekasih yang berhari ulang tahun. Saya hari ini dengan Elvira, kemudian Ibu Kabit, Ibu Desita Tenceng berhari ulang tahun kemarin ya, dengan adik kita tadi. Adik kita tadi agak malu-malu untuk menyampaikan harapan ke depan dalam waktu singkat. Adik kita ini akan married, dia malu-malu. Bahkan dalam syukuran ini disyukuri karena beberapa hari lalu ada juga orang Petamang-Tama, ada 3 orang yang telah menerima promosi jabatan. Pak Yermias Bukunusa dari Kabit jadi sekretaris. Kemudian Bukasiang, Ibu Yermias, Bapak Yermias Bukasiang dari Kepala Bidang E-Government jadi sekretaris dinas.
Kemudian Ibu Kristi Rongkonusa dari eselon 4 dipromosikan ke eselon 3 selaku Kabid Bidang 1. Kemudian Ibu Desi dari eselon 4 juga dipromosikan ke eselon 3 sebagai Kabid berapa ya? Kabid 2 ya, Kabid 2. Jadi semua perlu disyukuri, orang semua boleh beribadah dan boleh dalam keberadaan tubuh yang sehat semua karena pemberkatan Tuhan. Masuk teman-teman perlu juga mensyukuri dengan promosi jabatan karena orang kalau melihat di sekeliling kita, Pak Sek Perhubungan mandiri karena dari sekretaris belum tak isi. Jadi disyukuri karena orang sekretaris sudah tak isi. Di bawah baru 1 eselon 3 yang terisi, lebihnya belum. Dan saya lihat kalau sekretaris baru Kominfo yang diisi selain kepala bagian dari 28 pejabat yang sudah dilantik. Jadi itu pun boleh memotivasi kita dalam momentum sukacita Natal ini untuk kita berbuat lebih baik lagi sesuai dengan karya Kristus, untuk kita terus bergandengan tangan bekerja sama, bahkan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga bahkan kepada ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang sempat membawa anak-anak mereka. Kebetulan ada 5 orang yang kami dapat hubungi dan lewat koordinasi melalui kepedulian Bapak Gembala, karena salah satu bagian tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta di dalamnya ada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi gereja. Kita juga diajak untuk peduli untuk membantu sesama. Jadi yang sempat dijangkau, kemudian kami mempertimbangkan juga karena jarak transportasi. Kami kebetulan di Dinas Kominfo sebetulnya diberi tugas untuk Desa Lebo. Ada 2 orang keluarga yang ada di sana, tetapi untuk saya sudah pindah di Bitung, jadi sudah bebas. Kemudian untuk Pak Sekretaris masih ada. Kita sempat sampaikan Pak Sekretaris juga diundang bersama, tapi Pak Sekretaris bilang agak sulit karena komunikasi dan transportasi agak jauh. Sehingga kami mengambil inisiatif untuk menghadirkan keluarga-keluarga yang ada di Kecamatan Puna Timur. Begitu pula untuk kekasih-kekasih yang sudah hadir, kami juga dapat memberi bantuan diakon yang seadanya, kiranya ini dapat diterima, walaupun dalam nilai yang terbatas, tapi itu adalah merupakan bentuk kepedulian kami untuk saling peduli di antara sama kita dalam momentum Natal yang penuh sukacita ini. Tentunya dalam sambutan ini saya tetap memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, secara khusus teman-teman pimpinan OPD di tengah-tengah padatnya kesibukan waktu yang tersedia, tapi boleh menghadiri juga undangan kami. Bahkan secara khusus tentunya kepada semua teman-teman di jajaran Dinas Kominfo, karena terus terang secara pribadi saya memberi apresiasi yang tinggi pelaksanaan acara ini. Bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack you'll take the